The Tripos, Troya Tribes Podcast. Situ podcast 100 ini. Halo. Oh, siji meneh. Halo. Oh iya, angkat aja. Ben ra ngeres lho. Nah. Ya, hari ini kita podcast lagi. Udah lama kangen kan sama kita kalian. Mau ngomongin apa ya kita tadi? Oh enggak, aku gini aja deh. Karena kan kemarin kan kita... Welcome back to Tripods, Troya Tribes Podcast. Drudung det. Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Just... Itu openingnya tuh gitu. Lah tadi udah opening loh, Pak. Iku aku sing ndi? Sing ki, sing merah coklat. Iki lho, ini. Jangan gitu. Kemarin kita belum ada placement ini loh. Iya, Iya. udah. Gara-gara episode kemarin Kita ada. Bangkok langsung apa? Bango langsung ngontak Iya. untuk placement luar biasa. Luar biasa. Emang episode kemarin memang luar biasa. Kan kemarin kan kita ada bahas yang serius nih, Pak. Oke. Sekarang kita bahas yang lebih serius lagi. Nggak ada kata nggak serius di sini ya, di podcast ini nggak ada kata nggak serius. Oke. Kalau yang serius aku serius. Banget. Rocker. Juga manusia. Oke. Kita mau bahas soal ini aja, Po. Kita biar agak serius itu cerita-cerita aja. Cerita apa? Cerita nabi-nabi. Heeh. Kayak Alkisah cerita nabi-nabi soal. Oke. Tuk. Cerita nabi-nabi kan kalau ngomongin kita tuh kan dari Troya nih kan, kita belum pernah cerita ke teman-teman soal Troya itu gimana. Kan kita udah Troya udah berapa tahun, Pak? 3 tahun. Bentar. Tadi premismu salah. Gimana? Kamu tadi bilang apa? Kita dari Troya. Heeh. Enggak. Lah tapi Semua kita itu berasal Siapa? dari Tuhan yang Maha Esa. nggih. Akan Terus- kembali padanya. Akan kembali kepadanya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar. Ini podcast apa ya, Pak? Kok jadi berubah genre? Dari genre pop jadi genre religi loh. Ya, Zal. Apaan? Lah kan maksudnya kamu. Gitu ih. Saya mau jadi Suara apa itu? Saya di mana? Saya di mana ini? Oke, kita di mana? Kita sekarang di mana? Di kantor mana itu? Di podcast Tripods. Kantornya apa? Di mana? Kok di Kantor podcast? Kelurahan. Kantor kelurahan. Aku kayak Kantor kelurahan. Ya. Ini adalah podcast gak jelas. Maksudnya gak cetok. loh, aku udah mulai itu loh. Ayo cerita marah sama loh. kan. Marah loh. Ya Allah. Podcast susah, gak guys. cetok ini, guys. Jadi host di sini tuh susah loh, guys. Iya. Sumpah. Apalagi ngosin kita berdua. Iya. Itu susah banget. Itu mentalnya harus kuat. Bener. Ini tuh kita mau cerita tentang Troya, kan aku tadi udah bilang tuh. Oke. Jadi Troya itu Ini cerita Troya itu pada saat kerajaan Romawi itu menguasai Oh iya dataran benar. Eropa. Oh iya benar. Gitu? Iya, Troyanya Ada itu kota ya. namanya. Kamu tuh pernah lihat film Troya nggak? Belum Jangan-jangan sih, kamu tapi- di Troya belum enggak tahu. Aku tuh legenda Troya nontonnya duduk nonton film full mau pas perangnya gitu loh, klip pas perang gitu. Full aku udah nonton. Itulah orang-orang saat ini tuh seperti itu. Jadi mengambil informasi hanya dari sebuah potongan-potongan Parsial, iya. kecil. Itu sangat berbahaya loh. Iya. Iya benar. Itu yang mengakibatkan bumi gonjang-ganjing. Kok iso? Bumi gonjang juga. Beneran, Bro? Jadi bumi gonjang-ganjing. Heeh. Si Daniel ngomong apa iki mau? Troya. Troya digital apa Sing Bang? ora Lewat apa? layar apa? Ono iklan. Oh. Ono iklan, tenang. Troya digital tak ganti loh. Nah, Beda tuh sama Troya yang tadi. Oke. Nah, Ya, bedanya Alkisah. cuma yang satu nggak pakai digital, satunya pakai digital. berarti kan filmnya itu kita tonton melalui media analog atau digital kan itu aja pertanyaannya. Iya. Gitu. Iya, benar. Iklan kedua. Iklan kedua. Habis ini ada iklan ketiga nggak ya? Ki Troya kapan? Aku bertanya gitu. Pertama kali berdiri Troya digitalnya kapan? Oh. Ceritanya piye pertama kok bisa? Apalagi kalian berdua ini kok bisa tiba-tiba temu
Terus Jadi heeh. untuk membicarakan Troya digital itu sendiri gitu ya, kita harus memanggil ahli sejarah. Siap. Ahli sejarah. Nah di sini saksi hidup dari sejarah kebangkitan dari Troya digital itu sudah kita hadirkan. Perlu dikat lagi. Nanti kayak titit apa? Kita sekarang hanya akan mengambil informasi-informasi secara parsial, Iya. ya kan? Siap. Yang coba kita gaduk menggunakan ilmu cocokologi, ya. Nah, nanti supaya kita bisa ambil simpulan dari situ. Nah, kira-kira Troya digital ini layak nggak untuk tidak diperhitungkan, gitu. Siap. Berarti udah pasti diperhitungkan, cuman layak tidak diperhitungkan atau enggak? Layak tidak untuk tidak diperhitungkan. Ya, tidak untuk tidak diperhitungkan. tidak layak untuk tidak diperhitungkan. Layak atau tidak untuk tidak layak untuk tidak diperhitungkan. Yuk bisa yuk. Iya, Mulainya kapan? serius. Iya, ini serius loh. Kamu serius, kamu sebagai host tuh harus yang Lah ini oke, berapa? strict gitu loh. Oke, strict. Jawab pertanyaan saya sekarang. Ya, Troya itu berdiri kapan? 2020. 2020. Gimana Pak? Itu ceritanya Mbak aku diceritain. Awal asal mulanya Troya ada itu inisiasinya pertamanya itu mau jadi perusahaan kayak gimana atau ada cerita apa gitu di balik itu. Panjang. Tapi terus jadi itu jadi perusahaan digital kan. Digital gimana nggak tahu. digitalnya gimana nggak Pak? Terus pas awal-awal tuh kan Troya dulu sempat jadi agensi tuh. kok tahu? Bisa. Agensi Oh, model. kamu tahu? Jadi kamu tahu itu. Loh, Ya udah kamu aja ceritain. kan aku riset Pak. Oh, riset. Sebagai host yang baik dan benar itu kan harus riset dulu sebelum aku berwawancara Agensi apa? dengan Agensi model. agensi model. Apa toko buku? Susah agensi. Wah, Enggak, aku jelas, Pak. mau jawab serius. Jadi aku berada di Troya Digital ini sebenarnya dijebak oleh salah satu. Nah itu loh yang aku pengen tahu tuh ada ceritanya itu loh. Oh iya, Nah, itu. oleh salah satu. Aku pun menyebut dia ini aku bingung. Manusia atau bukan? Gimana? Kan manusia. manusia. Dia nggak Bukan. Saya kan nggak tahu. Maksudnya itu kan begini loh. Posisinya apa? Positioningnya apa? Nek, Oke. nek mbokku kan orang tuaku. Orang tua. Kakakku itu saudaraku. Gitu. Iya. Kamu temanku. Iya. Nah, nek dia ini aku tuh Aku bingung. nggak tahu. Gitu loh. Oh, gitu. Konco yo udu, sedulur yo tapi beda ibu, Beda gede. beda gede ngono lho. Neng gon family neng kakak iki ora ono. Ora tercantum neng kakak. Oke. Musuh yo ora ngono lho. Jadi, Bener-bener. aku bingung memposisikan dia. Mungkin kita sebut aja dia adalah apa namanya? Bangu ya. Apa? Banguku. Bangu. Kok bangun Pak? Sponsor. Oh gitu ya. Di speech ya benar. Jadi banguku ini tuh aku dijebak sama dia, sama si bangu ini, gitu loh. Apa namanya waktu itu aku juga sedang menggeluti usaha lain, gitu kan. Terus aku dijebak dengan apa namanya politisasi dia yang dia bikin. Jadi aku ada sebetulnya tuh tadinya tuh ada kepentingan gitu, terus dia itu mencoba memutar balikkan persepsiku dan aku dijebak masuk ke sini gitu. Ini identitas siapanya tuh Si nggak bisa Bangu itu ya Iya, si dari Bangu. aku nganu si kedelai pilihan. Malika. Dari kedelai pilihan ya. Gitu. Wah, si kedelai pilihan sampai bisa menjadi mempolitisasi. Serius lah Pak. Ayo apa siapa dia tuh? Ustadz Salah sebenarnya kalau statement membohong itu salah ya. Aku nggak bilang membohongi, menjebak. Menjebak. Bohong itu mau. Enggak menjebak. Coba. Bener kalau menjebak. Aku Nah kamu menjebak. berarti waktu itu terbodohi gitu Mas? Ya kalau terbodohi itu kan gini ya. Ya memang bodoh kok terbodoh. Iya, itu yang mau tak omongin. Iya. Kalau terbodoh itu kan Pinter. orang pinter dimanipulasi seolah-olah jadi kayak dia tuh bodoh gitu linglung. Itu Kamu yang yang bodoh. bodoh. Nah kan yang bodoh. Terbodoh nggak bisa orang bodoh mau gitu bodoh. Jadi dia nggak bisa mikir gitu. Iya.
Jadi gak punya otak so. Terus Ada itu sih temen gue. masuk Terus masuk aku di Troya Digital terus Apa kok telat ya? Pita gini. Kenapa tuh? Yuri apa tau? Tadi kan ada temen gue yang gak punya otak itu. Nggak punya otak. Dia kelihatan dulu. Selalu Kamu kan gak denger. Aku gak denger. Lu dia denger tapi semuanya apa? Iya. Lucu juga ya gitu loh. Iya. Terus Itu jokes internal loh. Oke. itu awal mulanya. Terus Awal masuknya mulanya tuh jadi apa Mas kamu di sini? Waktu itu aku daftar sebagai OB. OB. Orang besar. Orang besar. Ya bisa yuk. Gitu. Ya jadi aku intinya adalah waktu itu masuk ke Troya gitu kan. Terus ketemu sama foundernya Troya. Terus kita ngobrol-ngobrol. Ya singkat cerita sih akhirnya aku tertarik dengan Troya terus berkomitmen bersama Troya sih gitu. Gitu sih kira-kira. Itu kalau dari versiku, kalau dari sisinya Malika gimana? Jelas hitam. Itulah hitam pilihan. Sebenarnya kalau konteksnya manipulasi ya enggak ya. Manipulasi menjebak ya enggak ya. Iya juga. Iya, itu kan tekniknya ya maksudnya. Kalau goalsnya kan sebenarnya bukan menjebak. Kalau goalsnya menjebak itu kan konotasinya terlalu negatif ya. Nah, teknik yang digunakan adalah jebakan Batman sebenarnya. Itu kan cuma sekedar teknik. Ada motivasi apa Anda ingin menjebak beliau? Ya karena aku bodoh. Oh kamu bodoh terus kamu mencari orang bodoh. Bodoh nih mau bodoh. Aduh dia tuh orang bodoh, jadi orang pinter lah. Ini kamu orang bodoh, cari orang bodoh. Berkumpulan dengan orang bodoh gitu. Jadi itu ada kayak apa namanya sebuah teori ya. Jadi kayak orang itu biasanya tuh memperkerjakan orang yang intelektualnya di bawah dia. Iya. Ya kan dengan alasan supaya bisa diatur. Iya. Biasanya bisa diatur ben karo ora dipinteri. Iya. Kan gitu. Jadi saat orang pertama kali founder itu mempekerjakan orang di bawahnya itu sing luwih kudu. Nah, wong iki kan nek usahane berkembang meh mempekerjakan orang di bawahnya lagi. Berarti yang lebih bodoh lagi dari dia. Terus di bawahnya lebih bodoh lagi. Supaya enggak yang paling ke bawah itu aki jongkok. Nah ditek. Gak punya otak hilang otak. Ada sih temen gue. Tapi kalau orang nggak punya otak itu malah mending Pak, nggak bisa dibilangin bodoh. Ya bodoh kan berarti dia punya otak. Dia bisa mengonstruksikan sebuah logika yang mana itu mungkin logikanya nggak panjang. Akhirnya dia jatuhkan labeling Tingkatannya, bodoh. ya. Iya. Tingkatannya yang beda. Nah, Kalau nggak sekarang- bisa melakukan, nah. Lah sekarang aku tanya, kalau buaya, kamu bilang buaya bodoh? Ya nggak bisa. Iya bisa, tapi Nggak bisa. makanya. Sekalian orang nggak punya otak malah nggak apa-apa. Emang buaya gak punya otak? Bu? Hah? Ya, otak besarnya itu tidak berkembang selayaknya manusia. Cuman punya otak kecil itu ya? Iya enggak, dia punya otak besar, cuman kan tidak berkembang seperti selayaknya manusia. Oh. Boy, mungkin kalau tani kan. Jadi- apa ya tahu bedah boyo cak. Kemampuan boyo. Astaga ya Allah. kemampuan kognitifnya itu nggak sama kayak manusia. Buaya? Iyalah. Ya kan buaya hewan, emang gak sama lah sama Lah iya manusia. emang. Ya makanya gitu. Makanya nek wong saya terlalu bodoh banget. Pasti buaya. Mending bawa naik buaya. Jadi kamu tuh juga nggak sakit hati gitu loh. Ini kamu bodoh banget. Kok sudah dianggap dewa kamu loh. Buaya. Heeh. Cek. Buaya. Makanya kan kewan kan mempunyai akal, Iya. nggak punya pikiran. Jadi kan jangan paksa dia untuk mikir. Iya benar. Ah, Iya. Yang bisa mikir itu kan yang akhirnya cenderung bodoh atau pintar. Karena tadi pikiran, Nggak wah punya malah otak. bodoh. Ah, iya, Nggak bisa. buaya. Karena bodoh masih bagi orang yang masih punya otak itu tadi ya. Benar. Oke, ini habis ngomongin bodoh, kita ngomongin apa lagi? Kok Ya kan jadi kamu kan bodoh? ditanya toh Saya tahu motivasi. iki skrip bodoh ini ketemu apa? bodoh. Kowe wis skrip kok ya ora fotot kowe to hose iki. Bajikor tatot kayak. Oke. Alkisah. Ya. Ini kamu lo sekar ayam ya. Pada suatu hari Radong kowe. Kan kayak kabeh nang Pak. Iya. Aku mau gawe hinan, mau gawe cerita gadget. tentang dongeng-dongeng Nabi ala Troya. Ayo. Ayo iki wis dongeng ket mau. Lah iki dongeng, pisan. Oh, sing Bener nggak toh? paham. Aku bener loh ngarahin kalian tuh. Ya.
Terus piye iki mau? Ya Tadi udah kan motivasinya bodoh, anak-anak orang bodoh. bodoh nyari orang bodoh tadi loh. Kan dongeng Terus? loh itu. Terus Nah itu lanjut lah Pak. Ya konteksnya itu bukan orang bodoh minta bantuan, harusnya bodoh cari yang pintar biar bisa pintar. bantu, nggak gitu maksudnya. Konsepnya adalah kalau kita sama-sama bodoh, kita tahu diri sama-sama bodoh, kita harus bekerja sama. Ya. Jadi Berkoloni tadi. Berkoloni. iya, kita harus membuat paguyuban Bodoh. Gitu. konteksnya. Oke. Kan nggak ada masalah ya kalau kita itu memang sebenarnya bodoh, tapi Iya, kita tahu kalau kita bodoh kan berarti kita Lebih baik. sadar kalau Iya. Kita Berarti kan kita udah tahu. one step closer nih. untuk menghindari kebodohan. Nah, karena banyak orang yang bahkan dia terlalu bodoh untuk memahami bahwasanya dia bodoh. Untuk ya. Ayo. Untuk tahu Nah, Ya akhirnya membodohi orang gitu. Iya. Gitu. Kok Dunia gitu ini ya? kok penuh kebodohan ya. Kok dari tadi itu kita tuh kayak sarkas ke satu sosok gitu terus kenapa ya? Enggak sih emang Enggak nggak juga. sarkas. Enggak. Kamu ngerasa sarkas loh Pak? Sarkas. Aku nggak tahu ya, nggak ikut-ikutan ini. Oke, tadi udah ngomongin kebodohan-kebodohan dan kisah-kisahnya kan, dongengnya. Lah, terus ini kalau ngomongin soal karena cerita Troya itu sampai Wah, jadi sini susah loh guys. Kalian coba jadi host sini, tak challenge. Dan habis itu setelah kalian kan masuk ke dalam ruangan kantor ini, baru ngopo? Bertemu kan orang bodoh ini sudah membuat koloni. Cerita nggak gitu. Ya, gimana? Nggak gitu. Kan bodoh tuh. Ketemu bodoh. Bodoh kok nggak minta bantuan sama orang pintar gitu loh. Nah, ya kita tahu bodoh gitu. Kita tahu bodoh, kita harus bergotong royong lah sama-sama bodoh itu untuk beranjak ke kepintaran, menjadi pintar gitu loh. Nah pada saat itu kan kita nggak tahu yang pintar itu siapa masalahnya. Ya udah kita berkoloni aja bodoh sama bodoh, kita menghimpun sebuah paguyuban gitu, Paguyuban sekelompok bodoh gitu, ya gitu, ya, dengan semangat untuk menjadi lebih pintar. Nah, akhirnya semangat gotong royong, semangat saling untuk maju bareng, semangat untuk di situ poinnya. Oke. Terus aku mau ngomong apa lagi ya? Terus dari semangat itu tadi tuh menghasilkan apa? Menghasilkan Setelah kalian apa? belajar Sebelum menghasilkan apa? Berapa? Semangat apa namanya? Gotong royong. Gotong royong itu kan saling membantu dan saling Yeah. melengkapi itu. Nah, konsep itu tuh terwujud ya. Terwujud di saya yang akhirnya tadi Bleduki tadi. Bleduki yang sepakat Batman tadi. Semangat gotong royong, semangat untuk saling melengkapi itu yang menjadi apa ya kata kunci lah ketika kita sepakat untuk menghimpun satu paguyuban karena aku nggak bisa sendiri gitu. Oke. Aku nggak bisa sendiri dan kalau dia nggak tahu bisa sendiri, kayaknya bisa sendiri dia. Bisa sendiri nggak Pak? Apa tuh? Bisa sendiri nggak? Buat? Hidup. Gimana tuh? Ya, Hidup, enggak lah. ya. Ya buat paguyuban bodoh tadi tuh loh. Gak bisa tahu ada tuh. Namanya paguyuban sendiri. Langsung paguyuban. Namanya nggak Kenapa sih? paguyuban. Iya sih, tadi pertanyaan juga biku ya. Terus. Nggak, jadi serius. Jadi pertama kali kita masuk Troya itu masih kayak bentuknya itu adalah sesuatu yang sangat abstrak, zigot. Itu. Nah, jadi konteksnya ini piye sih itu ngomong ora. So, Ih, tak arahkan gue serius maksudnya. Loh, 20 menit kita ngomong. Gue ya, terus ya, jadi kalau di pesta-pesta itu ada orang yang kayak gitu tuh, dia minta attention. Oh gitu ya. Jadi tak mintain buat kamu maksudnya. attention buat mereka maksudnya. Ya gitu. Jadi apa namanya masih berbentuk zigot. Jadi belum tahu sebetulnya itu konteksnya, konsepnya itu Troya itu mau seperti apa. Waktu itu Troya itu statementnya hanya mau menjadi social engineering. Aku pun sebenarnya sampai sekarang udah mulai paham ya. Dulu tuh aku tidak benar-benar memahami konteksnya itu bagaimana Enggak sih Pak, mungkin caranya. tekniknya Lebih seperti ke apa? ya, Bagaimana way-nya caranya? kan. Bagaimana caranya untuk menjadi social engineering? Konsepnya itu sangat bagus. Bagaimana kita bisa mengerti society ini bagaimana dan kita bisa mengorkestrasi sosial itu sendiri melalui media digital sebenarnya kan begitu. Nah, cuman caranya bagaimana? Terus itu tuh kayak mungkin kayak 5 tahun lagi gitu. Terus
hari ini tuh aku harus ngapain gitu loh. benar. Hari ini tuh harus ngapain gitu tuh kayak nggak ngerti gitu. Padahal kan itu harus di-checking down dari 5 tahun itu. Terus stepping stone-nya untuk bisa mencapai itu tuh apa aja. Terus bagaimana caranya. Terus akhirnya daily activity kita harus seperti apa. Nah itu kan itu yang menjadi challenge buat kita gitu. Kita tuh harus menerjemahkan itu bagaimana caranya bisa mencapai visi besarnya social engineering gitu loh. Nah waktu itu kita memutuskan gini. Waktu itu kita membedah akhirnya dapat bahwasanya ada beberapa poin atau pilar yang harus kita perkuat untuk kita bisa menjadi social engineering itu. Nah, ya yang pertama itu salah satunya itu adalah kreativitas waktu itu. Nah, karena basic saya dan Yaya itu sebetulnya itu ada di industri tidak jauh dari industri kreatif sebetulnya waktu itu. Jadi kita memutuskan untuk kita coba create produknya berbentuk service digital agency dulu waktu itu. Nah, kenapa? Karena itu yang kita kuasai gitu, kita paham gitu. Nah, gitu. Kamu nggak mau aja host itu ya proaktif gitu loh. iya ini lagi dengerin tuh Oh, iya, nanti terus tak nanti potong paling. salah kayak tadi ting aku jadi ngomong nggak gitu ya Jal. Iya. Kan Terus gitu. gitu, terus bikin kreatif, basicnya dari kreatif. Terus waktu Iya. itu bikin apa? Dalam bentuk kreatif agensi kah itu yang aku udah riset itu? kerajinan tangan. Mm-mm. Kerajinan tangan apa? Mm-mm. Jadinya apa ini ya? Terus itu berarti pas bikin kreatif agensi itu terus akhirnya approach ke klien cari klien. Iya, cariin jadi sebagai kan spesialisasinya ya itu kan di apa namanya dealing with client ya. Kalau spesialisasi itu kan di desain siap. gitu. Nah, jadi kita kita kolaborasi di situ gitu. Oke. Terus dari pengalaman aku juga riset nih. Dulu tuh kan setelah Di kamu tuh nggak riset konteksnya. apanya? Experience itu. Nggak riset. Kamu juga pelaku sejarah. Oh, di sini aku akan aku memposisikan diri itu sebagai host di sini. Lah iya emang hostnya nggak boleh sama menjadi pelaku sejarah kan boleh. Oh itu boleh. Ya? Boleh. Dan dulu kan pengalamannya tuh aku jadi ikut cerita ya. Dulu kan pengalamannya tuh kan sampai kalau kita ke treatment klien tuh sampai kita pernah bikin konser juga itu loh. Sampai itu toh, terus apa lagi ya? Ya kalau misalkan masalah panggung virtual itu kan karena kan dulu basisku kan diisi ya. Dulu aku diisi punya teman-teman. Diisi apa Pak? Diisi lemak. Aku kan seniman ya. Seniman. Aku seniman. Fokus banget ya Pak background Anda. Aku lebih ke teater. Heeh. Jadi, polanya dewe tadi. Lebih ke teater. Terus. Jadi kan aku punya teman-teman seniman gitu ya. Nah, itu kita kumpulkan untuk kita bikin panggung sandiwara gitu. Ini kayak sekarang gitu. Dunia ini panggung sandiwara. Terus selain approach ke klien, terus habis approach klien, terus selain itu selama menjadi kreatif agensi itu ada lagi nggak mungkin sesuatu unik yang bisa di share nih? Nggak ada. Nggak ada, berarti nggak Nggak anu ya? ada, nggak ada spesial. Nggak ada menarik ya. Nggak ada tulisan. Nah terus sekarang kan malah yang kita tuh kan ada produk digital, ya kan? Lah kok bisa dari yang kreatif agensi itu sih tiba-tiba jadi produk digital? Oh, nggak tahu. Yang bikin siapa ya itu? Ya kan, akhirnya kan di situ ketika menjalani itu kan kita juga pada situasi ya, mungkin untuk lebih eskalasi eskalasi dari ide yang kita coba Mendekatkan diri dengan sosial engineering tadi ya. eskalasi itu kalau kita bermainnya di agensi dengan format agensi itu kan terus produk yang bisa mendekatkan itu yang mana akhirnya menciptakan sebuah teknik dalam mengengineer society itu seperti apa gitu. Jadi kan itu nggak berwujud sebagai teknik kalau aku bilang nantinya karena kembali lagi ke based on orang-orangnya kan gitu. Mau kemana Pak?
Kita buka sejarahnya dulu. Apa yang kamu? Aku ngerti ya dari kono. Apa yang dapat kamu bicarakan mengenai ini, Pak? Aku ngerti ya dari kono ngerti aku. Oh, mendadak lali ya. Maksudnya lali, maksudnya mendadak adem kuwi. Jomongnya kuwi. Jadi apa namanya? Sister company kita tuh punya brand Ya, gitu kan, skincare. Waktu itu kita coba jalanin aktivitasnya, cuman masih sedikit gak jelas positioningnya gitu. Itu salah satu portofolio kita yang cukup tidak berhasil, gitu kan? Ya harus diakui. Waktu itu nggak berhasil, gitu. Itu sebagai pihak ketiga yang apa namanya ikut memberikan sebuah advice untuk pengembangan bisnisnya nggak works loh. Iya betul. Kita nggak berhasil waktu itu. Nah itu pertama-tama banget. Begitu Troya ada, kita coba untuk nggak tahu itu posisinya itu lebih ke bisa dikatakan agensi dari produk tersebut gitu. Beauty is me. Bisa jelaskan sedikit mengenai Beauty is me itu apa? Hah? Ini salah satu komunikasi kita membantu sister company kita itu ya. Maksudnya kamu apa ya? Aku aja sih. Ya. Nah, ini cerita kok ada Beauty is me itu awalnya Gimana ceritanya itu? Jadi Mas mau tanya ini jangan. Mas Agus, Ini siapa? ini aku hidup kok aku yang tanya. Aku kan hostnya. Enggak, gini aja. Apa namanya dulu tuh kalau ngomong-ngomong itu ya itu dulu di awal-awal tuh terbentuklah yang namanya Troya Care. Iya, ada satu produk terakhir. Oh Pak, yang ngomongnya dari Troya Care. Yang terakhir apa? Troya Care itu adalah Troya yang peduli. Jadi itu adalah sebuah yayasan amal. Iya. Nggak, jadi konsepnya Troya Care waktu itu tuh lebih seperti kita sebagai retailer ya. Iya. Gitu, retailer. Waktu itu jadi kita coba bikin beberapa materi komunikasi dari beberapa produk lah gitu yang lebih menjurusnya mungkin ke kesehatan kali ya, kesehatan, kecantikan, begitu. Nah kita coba kemas dengan beberapa campaign. Nah ini kan kita tuh ada beberapa portofolio tuh gitu. Nah ini salah satunya nih gitu. Nah ini salah satunya nih gitu. Nah ini apa yang kamu ingat mengenai ini gitu? Beauty is me itu campaign kedua untuk Troya Care waktu itu. Yang mana itu sebenarnya ngomongin soal ya menjadi cantik versi dirinya masing-masing. Nah, itu untuk mengkomunikasikan tentang ya sebenarnya lebih ke kepedulian, karena Troya Care itu kan berlandaskan brandnya itu kan berlandaskan dengan care-nya itu kan. So kita selalu menyampaikan komunikasi mengenai bagaimana kita mengajarkan orang untuk peduli dengan dirinya. Dari segi kecantikan fisik, kesehatan. Nah, karena memang Troya Care sendiri fokusnya adalah di brand-brand yang memang di bidang kesehatan dan kecantikan. Gitu. Nah itu ada lagi tuh yang dulu campaign ribet dan simple. Dari simple, Beauty is me, terus Unleash Your Confidence, terus habis itu ada podcast. Ini ada sebuah cerita tentang Silibet. Kayak kenal suaranya ya? Iya. Perkenalkan. Oh ya, kayak kenal ya. Kayak Semoga suaranya yang nontonannya. Enggak kayaknya sih. Enggak begitu nonton. Ya sibuk mau nikah bang. Iya, mau nikah dia. Iya, sibuk mau nikah tahun ini. Oke. Terus ada apa lagi? Banyak, terus Unleash Your Confidence, terus ini apa social eksperimen gitu. Kalau ini. Social Ini apa nih? eksperimen itu jadi kita ke cewek-cewek di Jogja dari semua kalangan usia dari masih remaja sampai simbah-simbah. Kita tanyain soal cantik versi mereka tuh apa. Ini apa nih? Unleash Your Confidence tuh lebih ke ya menunjukkan kepercayaan diri. Kayak Ya ini kan sih Pak, sebenarnya kalau kita ngomongin pesan tuh kita tuh pas itu tuh menggoreng mental health, ya mengenai fisik. Ya, sebenarnya mempropagandakan mental health sih. Ya, kita awal starting podcast tuh justru malah pas waktu kita bikin Troya Care. Oh. Iya, awal bikin podcast itu. Mana podcast pertamanya mana? Ini ya? Itu yang cowok kok insecure itu. Ini. Iya. Nah, itu juga ngomongin mental health itu, tapi dari sudut pandang cowok. Nah ini kita beberapa kali ya podcastnya
Troya Care berarti ini ya? Iya, terus Podcastnya After Troya Troya Care Care. itu barulah lahir. Nah ini Ada mungkin perkembangannya beberapa. Tribes ada ya, Tripods ada itu ya gara-gara starting dari Troya Care kita bikin podcast, and then Pandemi nganggur. pandemi nganggut. Dia pandemi tuh. Oh iya, pandemi, terus disitulah kita mulai Aduh, start ini. bikin Tripods. Skip aja ya. Start Tripods itu pas Ini apa ini? ya? Itu pas kita collab. Saat lagi. Saat. Saat Pak. Oh iya saat. Oh iya, pernah podcast juga sama Raminten. Itu juga pernah. Oh ini ya, apa yang bisa kamu ceritakan mengenai ini dulu deh? Edisi kangen itu tuh sebenarnya kan dulu kita pernah bukan collab sih. Ini kan sebenarnya projectnya salah satu klien kita. Nah terus di situ karena kita waktu itu ada kesempatan, kita dilalah juga pas momennya tepat ada isu kan mengenai seniman tuh kan banyak yang udah nggak dapat panggung. Jadi ini kan bentuknya short movie kan? Ya Short short movie movie-nya untuk menuju sebuah acara utama gitu. iya. Jadi sebenarnya kalau ini kan gara-gara tadi kan ada isu mengenai nggak dapat panggung itu, terus kita akhirnya bikin sebuah panggung pertunjukan virtual tadi. Nah sebelum kita bikin panggung virtual itu, nah itu tuh ada satu rangkaian di sebelumnya itu bikin short movie yang itu tuh jadi latar belakang cerita tentang kenapa adanya panggung itu. Jeju. Nah itu FYI aja, itu panggungnya namanya Rumah Kasih Sayang. Terus mana Rumah Kasih Sayangnya? Ya ini Pak. Hah? Oh ini ya. Karena itu kenapa kok Rumah Kasih Sayang? Karena itu bertepatan sama hari Valentine. Itu pas pandemi bener-bener nggak ada pertunjukan sama sekali. Disitulah kita Menyongsong Valentine. menyongsong Valentine. Ini keren sih ini. Keren sih Pak. Ini Coba guys, sekarang berapa ya viewsnya? ada 150 juta. Bagus ini. Terus kan nonton aja guys, itu banyak pertunjukannya. Ada tari. Pertanyaan dari mana tadi? Itu kan di awal perusahaan Troya itu kan Ya, apa namanya? Bergeraknya itu kan menggerakkan sebuah unit retailer kan, terus nanti berkembang lagi bahkan dengan format yang mungkin lebih bisa dikatakan media ya, untuk media komunikasi di situ nanti turunannya ada podcast, terus bikin kampanye ya kan, digital campaign-nya, terus bahkan untuk sempat tuh ngarep event juga, bikin event untuk salah satu kliennya. Pertanyaannya adalah soal konsistensi ya, apakah kalau dari dalam sendiri misal apa ya, gimana pandangannya tentang sebuah konsistensi dan akhirnya evolusi ya mungkin ya, apakah kita tuh meniadakan konsep konsistensi atau itu adalah sebuah perjalanan evolusi atau gimana sebenarnya? Kalau aku sih jawabnya gini. Dari kita ngomongin Troya ini tuh cukup unik ya. Buat aku sendiri itu udah kayak rumah gitu. Selama 3 tahun ini tuh. Jadi saat dikatakan aku berangkat ke kantor, berangkat ke Troya itu kayak pulang. mungkin bukan kayak orang kerja gitu. Jadi ya di situ aku cari duit, ya di situ aku bersosial, ya di situ aku menyalurkan hobi, nah gitu ya. Di situ aku menyalurkan kreativitas, gitu. Nah jadi kalau ditanyakan konteks mengenai konsistensi tadi sendiri, gitu. Nah ini ada berbeda-beda di konteks yang berbeda-beda.
di tahap konteks kita untuk mencari duit, artinya kita berbisnis di Troya, kita melakukan sebuah konsistensi. Emang evolusi kita tuh sebenarnya cuma 2 kali evolusi kita. Yang pertama itu kita as a business model, yang tadinya itu adalah jasa agensi, terus jadi sekarang ranah produk jadi yang di Troya Academic Platform gitu. Jadi sejak 2021 itu kan kita punya produk jadi di Troya Academic Platform. Dari yang 2020 dan 2021 itu kita di jasa gitu kan. Terus di 2021 kita rilis Troya Academic Platform. Terus akhirnya di 2022 ya. Terus kita tuh kayak full fokus itu kayak mungkin 99%. Iya 2022 tuh. 2022 itu akhirnya kita full untuk di Troya Academic Platformnya. Jadi kita cukup konsisten, bahkan sampai sekarang itu kita masih benar-benar konsisten di Troya Academic Platform sebetulnya. Nah, sedangkan apa yang dari tadi ditunjukkan itu kayak itu menurutku tuh nggak seutuhnya bentuk inkonsistensi ya. Tidak seluruhnya bentuk inkonsistensi. Kenapa? Memang ada di portofolio tadi yang kita tunjukkan itu nggak relevan dengan produk kita saat ini gitu. Bukan. Memang ada beberapa di situ tuh yang hasil karya pekerjaan. Iya. Yang konteksnya adalah pekerjaan. Ya. Ya kan? Seperti yang tadi yang campaign dari sebuah brand itu kan itu konteksnya adalah pekerjaan. Nah, tapi di luar itu akhirnya yang lain-lainnya itu kayak cuman apa ya, mungkin alter ego dari kita ya, kayak sebetulnya kita tuh happy di industri itu gitu, cuman posisinya sekarang itu kita berbisnis di industri yang berbeda lagi gitu. Nah jadi kita mencoba terus ya itu tadi kayak kalau kamu menganggap ini rumah, ini adalah hidupmu, Ya, kamu kan kayak untuk explore gitu kan. Iya, kayak Cara kamu kita tuh- untuk mengeksplor diri juga. kamu kan juga tetap pengen menyalurkan hobimu Ya, gitu kan. masalahnya dulu kamu pas SD sama sekarang kamu kan beda. Ya betul. Jadi kayak itu tuh kayak pertumbuhan kita, tapi kita coba terus untuk ya sisi kita itu nggak boleh ada sisi kita yang menurut kita tuh nggak boleh hilang gitu loh. Gitu loh. Goblok itu. Orang dewasa nih gue, itu nggak boleh hilang gitu loh, maksudnya gitu. Nah ini menurutku jadi kayak makanya kalau dilihat di sini tuh setelah tab meluncur ya, which is tuh kayak mungkin di sini ya, ini ya. Di waktu ini tuh tab meluncur tuh kita tuh akhirnya karya-karyanya itu tidak ada yang karya-karya komersil. Yang untuk pekerjaan ranahnya, tapi karya-karyanya itu udah Troya itu ngapain aja di rumah ini ada apa aja. ya. Beserta dengan stakeholder di luar Yes. yang berkaitan kan. Nah, aku mau nunjukin ini deh. Salah satunya. Ini deh. Apa yang bisa Bapak sampaikan mengenai karya ini, Pak? Gitu. Kan laptopku kan ya retina display jadi mau dari samping enggak enak. Biar kalian tahu ini laptopku. Iya. Bukan laptop kita. Bukan. Nggak mungkin kamu nonton kamu tuh kayak gini nggak mungkin. Sudah demi nggak mungkin. Kenapa ini? Bagian Mungkin diksi yang paling tepat untuk menceritakan kenapa kok bisa ada ini mungkin istilahnya paling kasar tuh gabut ya. Tapi di balik makna gabut itu adalah spirit yang sebenarnya ada di dalam soulnya tuh kita sendiri ya. Ya nggak pernah hilang. Nah, Karena ini tuh sebenarnya kita sudah fokus di tab waktu ini. Iya. Ini tahun coba. berapa? 22 itu. Oh iya benar. Iya. Betul. Ini cuma satu tahun yang lalu. 2022 itu kita udah fokus di tab. Jadi spirit yang dimaksud tuh spirit ya, bahwa kita sebagai manusia itu kreativitas tanpa batas. In case kamu sedang mengerjakan apa tuh kamu juga berhak mungkin ya berhak untuk melakukan apa aja untuk mengeksplor daya imajinasi kalian. Makanya kalau di tribes-nya Troya itu kan selalu dengan apa? Positioning-nya tuh a place who crazy ideas and semi-human talented growth. Ya. Jadi tempat di mana sebenarnya berkumpulnya orang-orang yang punya ide yang gila. Jadi kembali lagi ke jiwanya yang soul-nya yang kreatif tadi, ide yang gila dan juga ingin berkembang manusia yang Menarik ya kayak siapa sih waktu itu yang bilang ya? Jadi
kita menyalurkan seni kita itu kayak itu tuh membuat kita tetap jadi manusia. Itu siapa sih yang bilang? Aku langsung Kamu. Bukan. Tolong Ketika- bantu aku tuh ngatain. Aku tuh ngatain. Ketika aku nyelutuk apa itu biasanya udah lupa Pak. 5 menit kemudian. Tapi tuh coba kita hayati mengenai statement itu kayak kita tuh menyalurkan seni, ya. Berseni gitu kan, berkreasi. Itu tuh membuat kita tetap menjadi manusia. Masuk penting gitu. Seni kan? Betul. Itu bukan manusia robot. Betul. Nah, maksudku tuh gitu loh, kayak di semua kegiatan kita yang itu konteksnya itu adalah berbisnis ya. Kita tuh tetap di Troya itu kenapa kok aku sangat cinta sama Troya ya. Itu tuh karena kita tuh tetap ada ruang untuk kita menyalurkan Organisasi daya cipta. humanisme kita. Gitu loh. Makan. Jadi untuk tetap kita bisa waras. Gitu. Seperti kayak momen kita bikin podcast Iya. ini. Siapa yang mengira bahwasannya Yahya yang saat pegang tab itu tuh sebegitu seriusnya, itu ternyata dia itu jago banget dalam membuat tampilan visual gitu, gitu kan? Siapa yang ngira bahwasannya Yodan itu ternyata jago nyanyi? Ayo. Sangat Kalau kita tidak menyalurkan itu kan eman-eman ya. Eman-eman enggak, bukan. Bukan masalah mana Untuk menjadi tetap waras gitu loh. Untuk menjadi tetap waras. Jadi nggak mungkin kalau eman-eman itu kan konteksnya ketika itu tidak bisa dimanfaatkan, terus tidak bisa diciptakan nilai komersialnya, jatuhnya kamu label itu eman-eman. Tapi it's more than that, beyond lebih dari itu. Atau bisa disebut sebagai balancing mungkin. Bisa. Penting. Mungkin. Balancing. Balancing. Ya. Ya kita membuat kita tetap waras itu. Jadi kayak ya itulah aku sukanya di track kayak kita terus bisa untuk growth. Jadi transformasi kita itu udah luar biasa. Ini aku juga baru ini gara-gara ini aku coba akhirnya buka lagi kan dari awal kita tuh ngapain aja di YouTube-nya gitu ya. Mungkin kalau di Instagram-nya itu juga lebih banyak lagi. Kita tuh udah ngapain aja dari kita bikin karya itu untuk hidup, ya kan? Bikin karya untuk hidup karena itu dalam konteksnya bisnis. Terus kita berevolusi dari bisnis model, terus akhirnya kita bikin karya itu untuk membuat kita tetap waras tuh. Ya. Jadi karya konteksnya di sini kan ada dua fungsi. Iya. Karya sebagai kita untuk hidup itu dalam wujud mungkin bisnis tadi. Terus habis itu karya di sisi lain juga di dalam Troya itu selain ada karya dalam wujud sebuah operasi bisnis itu tadi, tapi juga ada karya dalam wujud dimana kita mengkomunikasikan apa yang sebenarnya ada di jiwa kita sebagai manusia itu tadi. Iya. Betul. Bagus ya. Betul. Ambisiku bagus ya. Betul. Ama 2000 Itu jadi kalau itulah ini kebetulan bulan ini adalah 3 tahun tepat aku bersama Troya. Iya coy. Makanya kan konteksnya kan 3 tahun Troya. Iya, aku 1 bulan lagi, Pak. Iya kan? 3 September. Kalau saya sendiri kan 3 tahun. 3 tahun. Maksudnya aku ulang tahun di Troya dulu. Ini Jadi ulang tahunnya sudah di Troya. udah transformasi Troya itu seluar biasa itu dari yang tadinya itu nggak tahu Tahu apa-apa. apa-apa, sikut. Ya kan, terus kita coba kemas bagaimana mencapai social engineering itu sendiri. Terus kita punya produk berupa jasa, ya kan, layanan, terus bertransformasi menjadi TAP, ya kan, dan portofolio kita, karya kita itu tetap kita coba terus telurkan, gitu kan. Ya itulah Troya yang mungkin Troya salah satu yang membuat aku tetap waras. Itu kalau ditanya pertanyaannya adalah apa pencapaian selama dia ini udah ngelakuin apa aja atau udah bikin apa aja kan, jatuhnya seperti itu juga. Makanya diawali dengan statement berawal kita tuh nggak tahu mau ngapain. Nah sebenarnya statement itu ada menunya ya, ada antitesisnya lah. Bukan antitesis lah istilahnya, kebalikannya. Sebenarnya ketika Troya itu berdiri, awal mula Troya itu berdiri kan disebut nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau apa. Sebenarnya
ada statement ya enggak juga. Aku udah tahu mau ngapainnya itu apa sebenarnya, menciptakan sebuah budaya. Prosesnya apa menciptakan sebuah budaya? Itu tadi salah satunya Perwujudannya karya tadi. spirit bahwa manusia itu Hidup. Gitu. Jadi lebih dari itu. Kalau mau tanya Troya itu pencapaiannya apa? Bukan Lebih dari sekedar kita waktunya apa? Iya, benar. Makanya semua kan kita tuh kan kayak punya, selama ini kan punya yang namanya Troya Gang ya. Ada Troya Gang, terus ada orang-orang yang bekerja di Troya, itu kan kita buatkan satu wadah grup gitu tuh, harapannya kayak kita tetap terkoneksi gitu ya. Nah, sebuah pencapaian tersendiri buat aku saat orang-orang yang jebolan dari Troya itu Bisa sukses. secara pribadi dia menjadi manusia yang lebih baik gitu. Iya. Sukses untuk dirinya sendiri maksudnya. Baik untuk dirinya sendiri. Terakhir, ini kan udah hampir 1 jam, Pak. Iya. Kelamaan nggak bagus. Iya. Ini nggak kedaluarsa. Iya. Overdosis. Gitu banget sih. Penutupnya pertanyaannya ada ini nggak target atau mungkin ada mengandai-andai mau menutup Troya? Aku kan Ada. tadi kita awali dengan bagaimana Troya buka. Oke. Itu berarti bagaimana kalau Troya tutup gimana? Oke. Ada. Jadi aku ada rencana untuk menutup Troya. Kemungkinan Setiap sih Jumat. setiap Jumat. Ya benar ditutup pintunya lalu dibuka kemalingan hotel. Jadi gini, aku mengutip ini ya pesannya si Malika ya. Jadi Troya ini mungkin hanya apa Coba namanya? dia kalau untuk memparafrase gitu biar bisa presisi. Kalau aku ngomong lagi nggak tahu itu strukturnya gimana, nggak tahu. Troya ini tuh jangan diibaratkan diabstraksi sebuah subjek yang paten, baku. Jadi Troya ini tuh tidak bisa tidak bisa dimatikan. Iya, Subjek dimatikan. kan berarti kan hidup dan mati itu. Jadi saat itu tidak menjadi sebuah subjek yang spesifik, maka ini nggak bisa mati. Gitu loh. Nah, cuman bentuk kedepannya, evolusi kedepannya itu menjadi apa? Itu yang kita belum bisa memastikan. Cuman visi besarnya itu nggak mungkin mati. Saat kita bisa membuat sebuah budaya, saat kita bisa merubah orang banyak, bisa bermanfaat pada orang banyak, nah semangat itulah yang nggak mungkin mati. Jadi saat ditanya apakah ada rencana Troya itu tutup, tidak. Saat kita saat konteksnya Troya ini tidak di subjek, Ya tidak diasumsikan sebagai sebuah subjek. gitu. Oke. Gitu. Cuman kalau misalkan bagaimana bentuknya, nah itu yang mungkin hanya Allah Itu yang tahu. kayaknya kayak kamu misal sekarang gitu kamu tanya ke anak masing-masing SD gitu. Besok bentukmu pas kuliah gimana ya beda kan, yang bisa dia sampaikan cuma mengandai-andai. Kamu pengen jadi apa? Bayangan yang mana itu kepenginan, Iya. Benar sekali. bukan sebuah pengandaian yang dilahirkan dari sebuah analisa yang terstruktur. Ya. Oke. Karena banyak probabilitas yang Iya. masih mungkin kita terjadi. tidak bisa kendalikan. Betul. Gitu. Ya, benar sekali. Oke, menarik sekali teman-teman semuanya pembahasan pada kali ini. Saya kembalikan lagi ke host Ama, silakan. Oke guys, jadi tadi cerita tentang Troyanya, kita dongeng-dongeng nabinya tentang Troya, udah segitu aja. Jangan lupa nanti akan ada episode-episode ke 1000, 2000, 3000, 4000 sampai 100. Masih bersama kita trio kuek-kuek. Iya. Kuek. Putihnya udah ganti slide pak. Seperti itu ya. Putih berarti ya. Hijau. Aku lagi berusaha cari Prestio. Oke, buat yang sponsor kita yang Masih ada space. Kalau jangan. Banyak sebenarnya waiting list. Oh masih Waiting list itu masih ada banyak space yang iklan di sini. masuk. Tapi nanti kan kita kan Sebenarnya itu banyak yang masuk. unlimited Pak. Atau ini udah dikurasi semua ini. Nah, Ronan kalau masuk. ini masih ada kosong. Hmm. Nah, saya gini pak.
Kalau dilepas kosong. Jadi kita mengadakan space iklan ini sebelum setup podcast ini. Oh. Nah, saya udah penuh slotnya. Oh gitu ya. Itu sudah bagus. Oke. Jadi kurasi untuk masuk sponsor kita tuh ketat. Yap. Mm-mm. Nah sekali. Nggak sembarangan bisa kayak kita aja menerima ini konon kan Pak. Apa ini konon apa One Piece ini? Kan ya. Ada konan. Ada konan. Macam-macam. Ada konan. Itu aja kita pertimbangan matang-matang. Iya, kita langsung dikontak sama si Gosyo Kawian. Aku tahu penulisnya. Udah masih hidup Pak. Enggak tahu loh itu. Kemarin sih kalau dia udah mati juga kita nggak sempet ngelayat sih waktu itu. Oke, tapi gitu aja. Tunggu episode-episode kita selanjutnya tetap di Tripod Troyata Podcast. Post dong kita buat. Baik. Sudah. Dadah.